Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Samsudin STMkom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi. Yang saya hormati Bapak Suhendri MKom selaku Sekretaris Prodi Sistem Informasi. Yang saya hormati juga narasumber sekaligus rekan saya, yaitu Tasya Miftahul Jannah. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang berhadir di acara webinar kita kali ini. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti webinar kita kali ini dengan nikmat sehat. Kemudian pada hari ini tanggal 28 April 2022 kita akan melaksanakan sebuah webinar yang bertema sharing and discussion tentang artikel penulisan jurnal nasional yang akan dibawa materinya oleh rekan saya, yaitu Tasya Miftahul Jannah ini. Nah, sumber kita ini kemarin itu mengikuti workshop selama 2 hari di Hotel Saka Medan mengenai jurnal. Jadi harusnya kita dapat banyak sekali informasi mengenai jurnal ini ya dari narasumber kita. Dan ini penting sekali untuk penyusunan tugas akhir kita atau yang akan berencana untuk mengambil tugas akhir jurnal. Baik, saya selaku moderator akan memandu acara webinar kita kali ini. Saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama itu pembacaan ayat Al-Quran oleh Abangda Agung Hartono, kemudian kata sambutan oleh Bapak Samsudin MKom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi, kemudian penyampaian materi oleh narasumber sendiri, kemudian penutupan, kemudian doa, lalu kemudian penutupan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja kita mulai dari agenda kita yang pertama, yaitu pembacaan ayat Al-Quran oleh Abangda Agung Hartono. Kepada Abangda, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Agung Hartono yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, pemberian kata sambutan oleh Ketua Program Studi kita, yaitu kepada Bapak Samsudin, MKOM, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya dengar? Dengar, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah, rahmah, hidayah berupa kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa melakukan dan mengikuti acara kita ini, yaitu sharing and discussion, ya, tentang penulisan artikel jurnal nasional untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswi program studi sistem informasi. Yang mudah-mudahan bisa kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya dan mendapat ilmu yang bermanfaat tentunya, dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Suendri MKOM selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi dan juga yang menginisiasi kegiatan kita ini, ya, luar biasa idenya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen, ya, kalau ada ya di sini ya, yang sudah masuk di ruang Zoom kita ataupun yang nantinya akan menyusul. Kemudian yang sama-sama kita hormati, ya, di sini ada narasumber kita, mahasiswi program studi sistem informasi angkatan 2018, ya, kalau nggak salah, Tasya Miftahul Jannah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu, ya, sharing ilmu dengan teman-temannya. Kemudian yang saya hormati juga, yang saya banggakan, ya, moderator kita yang juga sudah luar biasa, sering ya membawa acara, Rukiah Nasution, mahasiswi program studi sistem informasi, angkatan berapa ya Rukiah ya? 2018 juga ya? Iya, Pak, sama dengan Tasya. Sama Tasya. Kelasnya sama ya? SI Sama, 5 Pak. ya? Kebetulan sama. Oh, kebetulan sama ya. Nah, kemudian juga yang kami hormati juga ini tadi Hafiz, ya. Hafiz kita, Saudara Agung Hartono, juga mahasiswa program sistem informasi yang merdu sekali suaranya membawakan surah Ar-Rahman, yang membaca ayat suci Al-Quran kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Agung Hartono. Kemudian para audiens, para peserta yang sangat kami banggakan dan kami cintai, para mahasiswa-mahasiswi program studi sistem informasi, baik yang mengambil tugas akhir berbentuk jurnal ataupun yang berbentuk skripsi. Baik, acara kita ini khususnya, ya, mudah-mudahan ya bisa meningkatkan minat penulisan artikel atau minat menulis, ya, untuk khususnya mahasiswa-mahasiswi program studi sistem informasi. Nah, di sini untuk tugas akhir berbentuk jurnal, ya, di prodi kita kemarin itu juga saya ada diwawancara dengan reporter LPM, ya, Dinamika Winsu. Ya, ini
si siapa ya, reporternya Tri Pujiati kalau nggak salah, dia mewawancara tentang bentuk-bentuk tugas akhir di program studi sistem informasi, salah satunya adalah bentuk jurnal. Nah, beliau menanyakan sudah sampai di mana gitu ya, di program studi sistem informasi. Tentunya di program studi kita belum ada ya yang kolokium atau yang munakasah yang berbentuk tugas akhir jurnal, tetapi yang sudah sampai ke apa namanya, ke seminar proposal itu sudah ada beberapa orang. Eh, ya, jadi untuk tahapan kolokium atau munakasah belum. Yang sudah ada di UIN ini kalau saya nggak salah itu ada ada dua orang yang dari PEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, ya kalau nggak salah itu ada kemarin itu kolokium yang perdana. Kemudian yang kemarin barusan saja dari Fakultas Ilmu Sosial FIS, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah itu di situ ada Sinta 2 ya. Nah, itu kalau nggak salah anak Pak WD2 kita ya. Anak Pak WD2 kita yang kuliah di FIS, jurusan Ilmu Komunikasi, itu masuk Sinta 2. Tetapi yang di PEBI nggak tahu Sinta berapa. Ya, yang jelas akreditasi nasional ya, cuma nggak tahu kita Sintanya Sinta berapa. Nah, nanti mudah-mudahan Tasya yang kemarin itu, ini selaku narasumber yang kemarin diutus dari program studi sistem informasi untuk mengikuti acara penulisan jurnal ya dari LPM apa LP2M ya kemarin ya, Tasya. LPM, Dari Pak. LPM. dari LPM ya, ya dari LPM ya, Iya, tanggal 18 sampai tanggal 19 ya kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan bisa apa namanya memberi ilmu atau sharing ilmu lah bagaimana penulisan jurnal dari introduction-nya, kemudian research method-nya, ya kemudian nanti lanjut ke result and discussion-nya ataupun pembahasannya ya sampai conclusion-nya. Ya tentunya nanti dilengkapi dengan abstrak tentunya ya. Nah kalau bisa trik-trik submit ada nggak diajar itu trik-trik submitnya ya, bagaimana bisa mempercepat proses submit sampai proses accepted ya, mudah-mudahan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya, kita nggak tahu juga apakah materi yang diberikan waktu acara kemarin yang diikuti oleh saudari Tasya itu memang benar-benar komplit ya sampai selesai apa namanya, sampai selesai jurnalnya, kemudian bisa sampai di submit ya, apalagi sampai nanti proses review, kemudian sampai ke accepted dan keluarnya LOA dan publish gitu ya. Baik, seperti yang dikatakan Pak Swendri tadi, bahwasannya ini adalah acara mahasiswa, acara kita ya. Jadi tidak terlalu formal. Yang penting ilmunya ini bisa nyampe ke teman-teman gitu ya, dan bisa meningkatkan karya tulis kita. Karena apa? Karena salah satu amal jariah kita ini adalah amal yang terhitung sampai kita nggak ada. Itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat kalau kita sebagai sebagai akademisi, baik dia dosen ataupun mahasiswa, itu adalah tulisan ya. Karena tulisan kita walaupun nanti kita udah nggak ada, udah di mana kita, tetapi tulisan kita tetap masih ada, apalagi dia sifatnya OJS ya, tetap bisa disitasi, tetap bisa dilihat, dibaca orang. Nah itu apalagi bermanfaat sama orang yang membacanya. Ya artinya kalau disitasi pastinya bermanfaat ya. Nah itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah nggak ada. Jadi perbanyaklah tulisan daripada nanti Anda membuat dosa jariah ya. Dosa jariah itu ya contohnya foto-foto yang nggak bermanfaat yang Anda publish, yang nanti akan timbul hal yang negatif ya. Nah itu juga namanya dosa jariah gitu ya. Karena foto yang sudah diunggah ke sosmed yang sifatnya dunia maya publish itu ya, itu nggak akan bisa dihapus sampai kapanpun kan gitu. Walaupun bisa kita hapus ya mungkin di akun kita sendiri yang terhapus, tetapi yang sudah di-download orang lain ya kita nggak tahu gitu ya. Nah jadi daripada memperbanyak itu ya lebih bagus memperbanyak tulisan yang kemudian nanti diunggah ya,
dipublish di OJS karena kemampuan seseorang itu bisa dinilai ya itu dari apa yang ditulisnya. Nah, untuk membanyak tulisan tentunya ya kita juga sebagai mahasiswa dan tentunya dosen ya di bidang akademisi ya tentunya memperbanyak ilmu itu dengan membaca. Kalau tidak membaca ya nggak mungkin kita bisa menulis ya. Dari banyak membacalah maka kita bisa menulis kan gitu. Jadi untuk apa namanya seperti senjata ya, seperti senjata. Menulis itu adalah pelurunya gitu ya. Nah, jadi perbanyaklah sebelum tempur itu perbanyaklah pelurunya gitu ya. Jadi banyaklah kita membaca itu pelurunya ya gitu ya. Jadi banyaklah kita membaca sebelum kita menulis gitu. Nah, mungkin itu saja apa namanya pembukaan ya dari saya ya. Marilah sama-sama kita buka kegiatan sharing and discussion kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mendapat manfaat, tentunya ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki agenda selanjutnya yaitu agenda inti kita, yaitu penyampaian materi oleh narasumber sendiri. Kepada Saudari Tasyim Taujannah, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsudin selaku Ketua Prodi Sistem Informasi dan kepada Bapak Suendri selaku Sekretaris Kedua Program Studi Sistem Informasi serta kepada para Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan acara hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Miftahul Jannah dari mahasiswa Program Studi Informasi Angkatan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman sekalian ilmu mengenai penulisan artikel jurnal nasional yang sebelumnya telah saya dapatkan dari kegiatan workshop yang diadakan oleh LPM. Mungkin langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penulisan jurnal ilmiah nasional bagi mahasiswa. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu jurnal ilmiah. Jadi, jurnal ilmiah itu adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan atau tercetak. Lalu jurnal ilmiah terakreditasi sendiri itu merupakan jurnal ilmiah yang telah mendapat pengakuan resmi dari Kemenristek-Dikti atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas penjaminan mutu jurnalnya. Nah, biasanya jurnal ilmiah terakreditasi itu akan terindeks dalam SINTA. SINTA itu sendiri adalah portal pusat indeks
citasi dan keahlian di Indonesia berupa sebuah sistem informasi berbasis web yang menawarkan akses cepat, komprehensif, dan mudah ke jurnal yang diterbitkan oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi Indonesia dan kutipan artikel jurnal. Sebelum kita mengindeks jurnal kita ke Sinta, kita terlebih dahulu harus mengajukan akreditasi ke Arjuna atau akreditasi jurnal nasional. Selanjutnya, dalam pengelompokan artikel jurnal ilmiah ini, dia dikelompokkan berdasarkan nilai akreditasinya yang terdiri ke dalam 6 kategori. Antara lain yaitu, pertama ada Sinta 1. Sinta 1 ini dia terakreditasi A dengan perolehan nilai di atas 85 dan atau terindeks Scopus. Lalu selanjutnya ada Sinta 2, itu terakreditasi B dengan perolehan nilai 70 sampai dengan 85. Sinta 3, itu perolehan nilai 60 sampai 70. Sinta 4, perolehan nilai 50 sampai 60. Sinta 5, perolehan nilai dari 40 sampai 50, dan yang terakhir ada Sinta 6 dengan perolehan nilai 30 sampai 40. Padahal beberapa kriteria jurnal nasional, antara lain, yang pertama yaitu karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Lalu yang kedua, memiliki ISSN. Selanjutnya, memiliki terbitan versi daring atau online, dikelola secara profesional, ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain. Jurnal nasional sendiri bertujuan untuk menampung atau mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Jurnal nasional ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan dan diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Bahasa yang biasanya digunakan yaitu adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari setidaknya 2 institusi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu mempunyai dewan editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda. Nah, dalam penulisan jurnal ilmiah itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan penulisan. Jadi sebelum kita menulis artikel jurnal, naskah artikel jurnal ilmiah ini, ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menemukan jurnal yang relevan. Kita dapat mengakses atau menemukan jurnal yang relevan ini dengan mengakses website Sinta di sinta.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di website Sinta ini kita dapat mencari jurnal yang sesuai dengan bidang kita. Misalnya sistem informasi, kita carilah jurnal yang sistem informasi. Setelah menemukan kira-kira jurnal mana yang ingin kita pelajarilah fokus and scope dari jurnal-jurnal tersebut. Apakah ruang lingkupnya itu sesuai dengan penelitian yang akan kita teliti. Kemudian kita pelajari author guidelines-nya atau pedoman penulisan yang terdapat dalam jurnal tersebut. Biasanya setiap jurnal itu memiliki pedoman penulisan yang berbeda-beda. Jadi ya kita ikutilah, kita pelajari bagaimana pedoman penulisan dalam jurnal tersebut. Lalu kita dapat cek biaya untuk penerbitannya. Biayanya ini dia setiap jurnal tuh beda-beda juga. Biasanya ada yang gratis, ada yang berbayar, dan ada juga yang bahkan si penulisnya ini menerima biaya dari pihak jurnalnya. Nah, setelah kita memutuskan jurnal mana yang akan kita pilih, kita dapat mendownload template jurnalnya. Lalu kita pelajari artikel-artikel yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kita untuk dijadikan sebagai inspirasi maupun referensi untuk jurnal ilmiah kita.
Langkah selanjutnya yaitu menemukan sumber utama dan mutakhir dalam penulisan. Nah, setiap editor jurnal itu nanti akan mengecek kualitas referensi yang terdapat dalam jurnal kita. Apakah referensi yang kita gunakan itu berkualitas atau tidak. Nah, sebaiknya gunakan referensi yang bersumber dari pakarnya atau yang biasa ditulis dari pakarnya. Lalu kutip jurnal, kita dapat menggunakan sumber dengan yang berasal dari jurnal internasional bereputasi internasional atau Scopus maupun yang bereputasi nasional atau SINTA. Utamanya itu dia terbitan 5 tahun terakhir yang bisa digunakan. Selain itu, kita juga dapat menggunakan e-book, macam-macam e-book yang bermutu dan berkualitas yang dapat kita download secara gratis di berbagai website. Kemudian kita dapat mengakses berbagai terbitan artikel jurnal terbaru yang relevan dengan artikel jurnal kita di beberapa portal akademik. Nah, berikut merupakan beberapa sumber referensi gratis dan legal yang dapat kita gunakan. Di sini ada Perpustakaan Nasional, ada Garuda, ada DOAG, ada Open Access Button, ada Paperity, ada Science Direct, ada Find on Paywall, ada DOAB, kemudian ada ePusnas, ada Google Books, ada Core, Open Access, Google Scholar, dan Springerlink. Sebenarnya masih banyak lagi, mungkin teman-teman lain masih bisa cari-cari lagi di Google. Nah, selanjutnya, menerapkan Mendeley atau jenisnya dalam citasi. Mendeley itu merupakan perangkat lunak atau alat bantu manajemen referensi untuk mendukung para peneliti. Nah, di Mendeley ini kita dapat membangun dan mengelompokkan perpustakaan pribadi. Selain itu, kita juga dapat membaca referensi-referensi yang terdapat dalam perpustakaan pribadi kita tadi dan memberikan anotasi pada setiap referensi itu, atau anotasi ini maksudnya catatan gitu. Dengan adanya Mendeley ini, itu dapat memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan penulisan, pengutipan referensi, dan pembuatan daftar pustaka. Selain itu, kita juga dapat membagikan referensi-referensi yang terdapat di perpustakaan pribadi kita kepada orang lain dengan menggunakan Mendeley ini. Nah, ada beberapa alasan mengapa diperlukannya aplikasi Reference Manager. Yang pertama yaitu sebagai personal digital library yang dapat kita akses secara online, berbasis akun sehingga dapat diakses dimanapun. Lalu, aplikasi Reference Manager ini dapat membuat citasi baik dalam berbagai bentuk seperti footnote, body note, dan daftar pustaka secara otomatis yang sesuai dengan kaidah baku yang dikehendaki, misalnya dalam format APA style dan lain-lain. Nah, saat ini sebagian besar terbitan itu mensyaratkan penulis untuk menggunakan reference manager, termasuk dalam penyusunan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ini beberapa aplikasi reference manager yang dapat kita gunakan. Itu ada Mendeley, ada Zotero, dan ada EndNote. Nah, untuk Mendeley sendiri itu terdapat 2 versi, ada Mendeley Desktop dan ada Mendeley Reference Manager. Nah, di antara kedua versi ini itu terdapat perbedaan. Misalnya dari segi kebutuhan koneksi internetnya, kalau Mendeley Desktop ini dia itu hanya membutuhkan internet pada saat kita melakukan login pertama kali. Sedangkan MRM itu setiap kita melakukan login dan selama kita menggunakan aplikasinya itu kita terus harus terkoneksi ke internet. Dari segi penyimpanan referensi PDF-nya, kalau Mendeley Desktop ini dia berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna. Sedangkan MRM itu dia tersimpan di cloud. Lalu untuk spasi atau kuota penyimpanannya, sebenarnya baik Mendeley Desktop maupun MRM ini memiliki kuota penyimpanan sebesar 2 GB, tetapi untuk Mendeley Desktop sendiri itu berlaku kalau kita
ingin melakukan sinkronisasi ke cloud. Jadi kalau kita nggak melakukannya, untuk kuota penyimpanannya jadi tidak terbatas. Sedangkan dari segi Microsoft Office-nya, Mendeley Desktop itu mendukung versi 2010, 2013, 2016, dan 2019. Sedangkan MRM itu versi Microsoft Office-nya itu mendukung versi 2016, 2019, dan versi 365. Nah, berdasarkan citation plugin-nya, kalau di Mendeley Desktop, kita tuh dapat menginstal citation plugin-nya itu secara offline. Jadi dengan cara mengklik dari menu tools, lalu kita tinggal klik aja install MS plugin. Nah, sedangkan Mendeley reference ini, dia itu menggunakan Mendeley site yang harus diakses secara online. Kemudian berdasarkan fungsi filternya, fungsi filter ini berguna untuk membantu kita dalam menemukan referensi berdasarkan filter. Nah, di Mendeley Desktop, fungsi filter ini sudah tersedia, tetapi di MRM-nya sendiri belum tersedia. Cara penggunaan Mendeley sendiri, yang pertama, kita download terlebih dahulu aplikasi Mendeley melalui website resmi Mendeley, yaitu www.mendeley.com. Nah, berikut ini yang merupakan tampilan dari aplikasi Mendeley. Kita tinggal klik saja tombol download yang terdapat pada bagian atas kanannya. Kemudian setelah di-download, kita install aplikasi Mendeley-nya. Mungkin untuk proses instalisasinya, teman-teman bisa mencarinya di YouTube maupun di Google. Nah, setelah selesai terinstall, kita buka aplikasi Mendeley-nya. Lalu biasanya tuh, kalau misal kita baru menginstal aplikasi Mendeley, kita tuh harus melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan email. Tapi kalau kita belum memiliki akun, nah kita register dulu. Kemudian, untuk menghubungkan Mendeley ke Word, kita perlu melakukan install MS Word ke plugin dengan cara pilih menu tools, lalu install Microsoft Word plugin. Selama proses instalisasi berlangsung, tutup semua aplikasi Microsoft Word. Setelah terinstall, maka tampilan Microsoft Word akan menjadi seperti berikut. Nah, di bagian refresh ini terdapat Mendeley Site-O-Matic. Sebelumnya, kalau kita belum menginstal Microsoft Word plugin-nya ini belum ada kayak gini dia. Untuk menambahkan referensi pada Mendeley itu ada 4 cara. Yang pertama, add files, itu kita menambahkan dokumennya satu persatu. Lalu ada add folder, itu untuk menambahkan dokumen satu folder sekaligus. Ada watch folder, untuk menambahkan folder yang berisi file PDF dengan memberi status watch sehingga file akan tersimpan secara otomatis di library Mendeley. Dan yang terakhir itu ada add entry manual. Itu kita dapat menambahkan data atau referensi secara manual. Nah, sebelum melakukan pengutipan, kita cek terlebih dahulu kelengkapan metadata pada file-file PDF yang terdapat di perpustakaan ini pribadi kita. Nah, kita dapat cek di bagian sebelah kanan ini, di detailnya ini. Nah, kita cek di sini apakah semuanya metadata yang di sini tuh udah terisi atau belum. Misalnya ada yang kosong atau yang belum terisi, kita tambahkan secara manual. Nah, lalu kita tentukan style citasi yang akan kita gunakan dalam naskah jurnal ilmiah kita. Selanjutnya, untuk menyisipkan citasi pada naskah jurnal, itu dengan cara arahkan kursor pada kalimat yang ingin kita kutip, lalu pilih menu References pada Microsoft Word, lalu klik Insert Citation. Sedangkan untuk membuat daftar pustakanya, kita pilih menu References pada Microsoft Word, lalu klik Insert di bibliografi. Nah, daftar pustakanya akan tersusun secara otomatis berdasarkan kutipan-kutipan yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, yang perlu kita persiapkan yaitu menerapkan fitur track changes dalam merevisi artikel kelak.
Track changes ini merupakan fitur yang terdapat pada Microsoft Word yang digunakan untuk melihat dengan jelas perubahan apa saja yang dibuat dan siapa saja yang membuatnya dalam dokumen, termasuk mengoreksi naskah pada file Microsoft Word. Untuk mengaktifkan fitur track changes ini, kita dapat melakukannya dengan cara langkah. Pertama, pilih menu review, lalu klik track changes, maka track changes akan diaktifkan. Nah, dari titik ini, setiap perubahan yang kita lakukan ke dokumen itu akan muncul sebagai markup berwarna. Selanjutnya, menemukan dan memberdayakan pihak lain untuk mengomentari draft naskah sebelum disubmit. Nah, sebelum kita melakukan submit, itu kita perlu meminta pendapat dari pihak lain untuk mengomentari draft naskah kita. Nah, ada beberapa hal yang harus terkait yang dapat ditelaah oleh pihak lain, yaitu seperti bahasa yang digunakan dalam naskah artikel jurnal, yaitu seperti bahasa Indonesia, Arab, atau Inggris. Lalu yang kedua ada konten artikel dari segi keilmuan, dan yang terakhir ada metode yang digunakan. Untuk pihak yang dapat dimintai komentar, itu pertama ada teman, kita dapat menanyai teman kita terkait bahasa yang kita pakai pada naskah jurnal kita. Apakah bahasa kita ini sudah benar atau belum? Ya, kita carilah teman kita yang ahli di bahasa itu. Kemudian pihak dosen, kita dapat menanyakan kepada dosen terkait konten atau tema dan metode yang kita gunakan. Nah, tahap selanjutnya itu ada tahap penulisan dan editing. Nah, di tahap ini seperti yang kita ketahui di jurnal itu biasanya tuh ada judulnya, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Nah, yang pertama untuk menentukan judul jurnal ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pada umumnya judul jurnal itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu subjek penelitian, permasalahan, dan solusi. Lalu selanjutnya, judul jurnal itu dianjurkan untuk mewakili substansi naskah atau akurat dalam prediksi konteks jurnal. Jadi, pembaca ketika membaca judul jurnal kita tuh bisa tahu apa kira-kira isi konten dari jurnal yang kita buat itu. Lalu judul jurnal kita tuh harus dapat menarik dan memikat para pembaca. Nah, judul jurnal ini sendiri tuh memiliki peranan utama dalam membantu kita dalam meningkatkan peluang yang besar untuk diterimanya naskah jurnal kita untuk diterbitkan di jurnal yang kita inginkan. Nah, selain itu, judul jurnal kita juga memiliki peranan utama untuk menarik pembaca ya, agar membaca jurnal kita dan dapat menjadikan jurnal kita sebagai referensi bagi mereka para pembaca. Yang terakhir, dalam membuat judul jurnal itu tidak selalu dalam kalimat berita. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam menentukan jurnal. Yang pertama, subjek atau deskriptor yang terlalu spesifik atau terlalu luas. Jika subjeknya itu terlalu spesifik, itu akan menyebabkan pembaca menjadi semakin terbatas. Nah, kalau terlalu luas juga nggak terlalu bagus, karena takutnya judul jurnal kita ini tidak sesuai sama isi dari naskah jurnal kita. Yang kedua, itu judul yang terlalu panjang. Nah, hindari pembuatan judul yang terlalu panjang. Idealnya, judul itu terdiri dari 10 sampai 15 kata. Tapi ada juga yang lebih dari 15 kata. Nah, yang lebih dari 15 kata ini bisa dikatakan judul yang kurang baik. Selanjutnya, hindari gunakan singkatan yang tidak jelas. Dan yang terakhir, hindari pilihan kata yang tidak umum digunakan. Selanjutnya, abstrak
Abstrak merupakan ulasan singkat mengenai alasan penelitian dilakukan, pendekatan atau metode yang dipilih, hasil-hasil penting, dan simpulan utama. Biasanya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang disajikan dalam satu paragraf berisikan 100 sampai 200 kata. Nah, jadi intinya abstrak ini merupakan ringkasan atau rangkuman dari keseluruhan naskah jurnal yang kita tulis. Biasanya kesalahan dalam penulisan abstrak itu karena kita kesalahan yang sering dilakukan itu kita membuat abstrak, tapi kita belum menyelesaikan naskah jurnal kita. Sedangkan abstrak ini sendiri kan merupakan rangkuman dari keseluruhan jurnal tersebut. Nah, di abstrak ini terdapat beberapa komponen yang harus muncul. Yang pertama itu ada kalimat latar belakang. Biasanya terdiri dari 1 sampai 2 kalimat yang menjelaskan alasan kita melakukan penelitian itu. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, kemudian ada metode penelitian, ada temuan penelitian, dan terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi atau implikasi atau saran. Selanjutnya kata kunci. Untuk kata kunci ini merupakan pilihan kata-kata bermakna dari sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya. Kata kunci ini nantinya tuh akan digunakan untuk membantu para pembaca mengakses atau dalam mencari jurnal yang ingin mereka buat. Jadi kayak mempermudah mereka lah dalam mencari artikel jurnal. Di kata kunci ini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu kata kunci ini harus sesuai dengan konten. Yang lalu mencari kata-kata yang unik dan menggambarkan isi dari naskah jurnalnya. Kemudian tidak selalu dari atas satu suku kata. Nah, kita bisa menggunakan beberapa kata atau biasa yang bisa disebut dengan frasa. Kita bisa menggunakan frasa. Terus umumnya kata kunci ini terdiri dari 3 sampai 5 kata. Untuk menyusun pendahuluan sendiri itu merupakan bagian dari naskah yang bertujuan mengantarkan kepada pembaca terkait permasalahan yang akan kita angkat di penelitian kita. Nah, di sini beberapa komponen yang harus muncul. Yang pertama ada satu paragraf pengantar. Di paragraf pengantar ini kita menjelaskan atau mengantarkan pembaca memasuki naskah kita. Yang menjadi kunci dari paragraf pengantar ini yaitu paragraf kita itu harus berkaitan dengan variabel, konteks maupun topik yang kita sampaikan, yang akan kita angkat. Lalu selanjutnya 2-4 paragraf itu membahas konsep dasar terkait topik dan variabel penelitian. Selanjutnya ada permasalahan. Nah, permasalahan ini bisa didasarkan pada beberapa hal. Misalnya kita menentukan permasalahan berdasarkan hasil observasi atau hasil wawancara atau berdasarkan studi literatur. Nah, selanjutnya ada state of the art. State of the art ini dia itu merupakan di dalamnya tuh penjelasan kita mengenai perbedaan antara jurnal kita dengan jurnal-jurnal dari penelitian terdahulu. Jadi di sini tuh kita menjelaskan apa pembaharuan dari penelitian kita dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang terdahulu. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian dan terakhir ada urgensi penelitian. Untuk penulisan state of the art, tujuan penelitian dan urgensi penelitian ini biasanya bisa
ditulis dalam satu paragraf. Selanjutnya untuk metode penelitiannya itu beberapa komponen yang harus kita perhatikan seperti desain dan rancangan penelitiannya, desain seperti apa dan rancangan penelitian kita itu seperti apa. Terus waktu kita dalam melakukan penelitian itu kapan dan tempatnya itu di mana. Kemudian populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel yang akan kita gunakan. Kemudian prosedur penelitiannya bagaimana, instrumen penelitiannya, dan teknik analisis datanya seperti apa. Untuk hasil dan pembahasannya, di hasil dan pembahasan ini, itu dia harus mempresentasikan data dengan ringkas dan cermat. Nah, biasanya data-data itu dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dan lainnya. Lalu kita membandingkan temuan penelitian dengan laporan penelitian terdahulu yang serupa. Selanjutnya, kita dapat membahas temuan dengan didasarkan pada berbagai referensi ilmiah, kemudian mendiskusikan tindak lanjut dari temuan, dan yang terakhir menyampaikan keterbatasan penelitian. Untuk penutup itu biasanya terdiri dari kesimpulan. Nah, kesimpulan ini didasarkan pada tujuan yang telah kita buat pada bagian pendahuluan tadi. Lalu, kesimpulan kita ini harus merujuk pada temuan yang telah kita bahas di bagian hasil dan pembahasan sebelumnya. Kita juga dapat menyampaikan rekomendasi, saran, maupun implikasi di dalam jurnal kita untuk ditujukan untuk peneliti selanjutnya. Lalu selanjutnya ada referensi atau daftar pustaka. Nah, di referensi ini kita dapat menggunakan reference manager. Penggunaan reference manager ini sangat penting karena dapat membantu kita dalam membuat pengutipan dan daftar pustaka agar terhindar dari berbagai kesalahan. Salah satunya dalam penulis formatnya. Terus biasa kan kita kalau misalnya buat daftar pustaka secara manual, itu pasti ada beberapa kutipan-kutipan sebelumnya itu yang tidak terbuat gitu di daftar pustakanya, terlupakan atau terlewatkan di daftar pustakanya. Jadi kalau kita gunakan reference manager ini, kutipan-kutipan yang telah kita buat sebelumnya itu tidak terlewatkan. Lalu kita sesuaikan dengan format atau style dari jurnalnya itu. Ada banyak format-format atau style yang dapat kita gunakan, seperti APA, ada EAA, ada non-cover. Cuma yang biasanya paling sering digunakan yaitu format APA. Lalu kita teliti ketepatan dan kelengkapan metadatanya. Selanjutnya terakhir kita perhatikan komposisi referensinya. Tahap yang terakhir yaitu ada tahap submit. Nah, di tahap submit ini kita siapkan terlebih dahulu file artikel final yang telah kita edit dan sebelumnya telah dibaca oleh ahli internal. Lalu kunjungi website OJS dari jurnal yang kita tuju. Sebelum melakukan submit, kita register terlebih dahulu di OJS tersebut. Lalu kita submitlah jurnal kita di OJS tujuan kita itu. Jangan mengirim naskah kita itu melalui email. Lalu kita menunggu tugas dari editor atau arahan dari editor dan merevisi artikel kita sesuai catatan-catatan dari reviewer jurnal. Nah, selanjutnya jangan melakukan submission ke beberapa OJS sekaligus dengan artikel jurnal yang sama. Hal ini untuk menghindari terjadinya pelanggaran etika publikasi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa ya. Materi yang dipaparkan tadi lengkap banget dari mulai kita tahap awal kita mau ngejurnal nih, di mana tempat kita harus nyari tempat dulu, harus tahapan editingnya juga sampai ke tahapan submit. Terima kasih ya sekali lagi sama narasumber kita. Kemudian saya mau buka sesi tanya jawab kepada audiens. Setelah materi dipaparkan tadi, pasti kan kalian timbul tuh pertanyaan-pertanyaan kan, kenapa ini, kenapa itu. Nah, saya ingin memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Mungkin bisa open mic. Baik, kepada audiens saya persilahkan yang ingin bertanya. Nggak ada yang mau nanya ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya deh yang nanya. Saya aja deh yang nanya. Oh, ada Fadiah nih. Oke, kepada Fadiah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Dengar Fadia, Oke, lanjut. Fadia, terus. Oke. Baiklah, saya ingin bertanya kepada pemateri. Misalnya nih, saya ingin submit artikel jurnal saya di jurnal yang publisnya rentang bulan Juni sampai Agustus. Untuk menemukan jurnal yang timeline publisnya dalam rentang waktu Juni sampai Agustus, apakah saya harus melihat satu persatu jurnal atau ada tempat khususnya untuk mencari jurnal berdasarkan kapan ia publis? Terima kasih. Semoga pemateri dapat menjawab pertanyaan saya. Baik, saya ulangi pertanyaan dari Fadiah ya. Kalau misalkan Fadiah katanya dia mau submit jurnal, dia ada rentang waktunya gitu, apakah dia harus mengecek satu persatu tempat jurnal itu, atau bagaimana? Kepada narasumber mungkin bisa menjawab. Kepada narasumber saya persilahkan. Kalau menurut saya pribadi, ya kita mungkin harus cari satu persatu dari setiap jurnal itu. Ya, karena juga saya belum banyak pengalaman juga ya, saya masih belajar, jadi menurut saya sih kita harus cari satu persatu gitu. Mungkin ada yang lebih paham, bisa menambahkan. Baik. Jadi kepada Fadiah, berdasarkan pemaparan narasumber tadi, karena mungkin narasumber kurang pengalaman juga ya, kurang jam terbang dalam pensubmitan jurnal ini, jadi menurut narasumber tadi, mungkin kita harus mengecek satu persatu nih, untuk rentang bulan segitu itu di mana yang tersedia gitu. Bagaimana Fadiah? Apakah dapat diterima jawabannya? Baik, Kak, dapat saya terima. Terima kasih Fadiah. Baik, di sini kepada audiens, apa ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya mau nanya deh. Baik, kepada Abang Agung Hartono, saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun saya skripsi, tapi kan yang dibilang oleh Pak Suedi tadi benar, saya juga harus mempublish jurnal juga gitu. Jadi saya ingin bertanya, itu kan tadi kan ada tuh Sinta 1 sampai 6 tuh. Nah, kalau bisa kita lihat kan dari tingkat kesulitan ini berbeda-beda kan. Yang dimana yang setahu saya Sinta 1 itu dia udah nggak kolokium lagi gitu. Jadi apakah ada rekomendasi mungkin dari pemateri untuk mungkin teman-teman yang lain yang artikel jurnal Sinta berapakah yang kira-kira yang ibaratnya bisa dibilang itu efektif lah, karena kan yang seperti kita ketahui bahwasannya kendala di jurnal ini adalah bagaimana kita menunggu revisian dari dari jurnalnya sama kita publishnya, kira-kira seperti itulah. Jadi
keefektifan waktu ini bermain di sini, gitu. Time management ini bermain di situ. Jadi mungkin kira-kira ada nggak mungkin rekomendasi dari menurut pemateri waktu yang efektif itu dari tingkatan Sinta tadi itu yang mana? Apakah Sinta 1 kah, 2 kah, 3 kah, atau bahkan yang lain? Baik, terima kasih kepada Abang Dagung Hartono. Saya ulangi pertanyaannya ya. Abang Dagung Hartono bertanya apakah ada rekomendasi tempat-tempat publikasi yang bisa rentang waktunya itu sesuai sama yang kita mau, itu enggak? Bukan tempat sih, maksudnya itu kan tingkat kesulitannya itu kan berbeda-beda nih gitu. Jadi kan mungkin dari pemateri mungkin bisa apa ya, ngasih ide atau yang mana yang paling direkomendasikan ya? Iya, karena kan dari tingkat kesulitannya beda-beda gitu kan. Kemudian jurnalnya punya kita main manajemen waktu di sini kan. Apalagi kita menunggu revisian dari tempatnya begitu lama, gitu. Mungkin ada kira-kira rekomendasi. Jadi kepada narasumber, ada nggak kira-kira menurut narasumber yang paling direkomendasikan? Iya, yang efektif lah dengan waktu ataupun ya pasti kan kita kan pengen tamat cepat semua nih gitu kan, nggak mungkin kita ingin berlama-lama gitu. Oke, baik, persilahkan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya sih, kalau berdasarkan keefektifan waktunya itu biasanya tergantung dari pihak jurnalnya tersebut. Tentang waktu penerbitannya tuh ada yang cepat, ada yang lama. Cuma biasanya kalau semakin tinggi Sintanya itu, maka semakin lama dalam proses penerbitannya. Cuma kan ya nilai yang kita dapatkan juga lebih bagus gitu. Jadi ya tergantung kitanya mau mana gitu, maunya cepat atau tergantung mau bagusnya yang mana gitu. Mungkin kalau mau bagus ya Sinta 1, tapi untuk rentang waktunya itu ya pasti lebih lama. Kemarin dari pematerinya sendiri mereka untuk Sinta 2 itu sekitar 3 tahun sampai penerbitan. 3 tahun ya, lama banget itu. Itu Sinta 2. Mungkin kalau misalnya mau waktu cepat, Sinta 5 lah mungkin. Kalau yang masih semester 8 cocok itu, Gung. 3 tahun lagi kan pas 7 tahun gitu. Waduh, salah-salah kan, mereka Pak. Cocok itu. Jadi gitu ya, rentan waktunya itu mungkin tingkatan itu ya 1 itu mungkin lebih lama ya gitu. Karena kan apa ya? Jadi menurut pemateri lah kira-kira yang lebih aman lah, ibaratnya pun nilainya bagus, kemudian dari segi waktu pun apa namanya mencakupi Sinta berapa lah kira-kira, biar teman-teman yang lain pun bisa ibaratnya menganalisa saya mau kemana nih gitu kan, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lah rekomendasi atau apa, atau mungkin Sinta 3 atau Sinta 4 atau apa, karena Sinta 1, 2 kan tingkat kesulitannya seperti dibilang tadi sebelumnya, waktunya pun lama tapi nilainya bagus gitu. Kalau membalance kira-kira gimana? Kalau menurut saya pribadi sih, Sinta 3 ya, karena rentang nilainya juga nggak terlalu rendah, dan mungkin waktunya yang juga nggak terlalu lama juga mungkin. Saya belum pernah juga saya. Oke. Sinta 3 berarti ya? Iya. Oke, kasih ya. Udah itu aja. Ya. Baik, terima kasih kepada narasumber. Mungkin saya ada sedikit menambahkan. Waktu itu kan saya sempat mau mengambil tugas akhir jurnal ya, jadi saya bertanya kepada ada prodi sistem informasi, tapi dia universitas di Jawa. Jadi saya tanya kan, Bang, ini kira-kira kalau saya mau ngambil jurnal, ya saya pengennya Sinta 3 tuh kan, soalnya kan dari prodi ke Sinta 3 udah lumayan lah nilainya gitu kan. Saya mau ngambil Sinta 3 nih, terus kira-kira fee-nya berapa ya, dan waktunya itu berapa lama gitu, sampai ke terbit. Nah, kata abang itu kemarin sih abang ngambil Sinta 3, itu fee-nya nggak ada. Tapi untuk waktu penerbitannya itu kira-kira dari awal abang kuliah, jadi dari awal mereka masuk kuliah nih ya, sampai akhir itu baru terbit. Jadi kira-kira kurang lebih dia selama 6 bulan itu baru terbit. Jangka waktunya 6 bulan. Sinta 3. Yang nggak pakai fee itu? Iya, itu nggak pakai fee. Nggak ada biaya.
Jadi mungkin begitu aja. Terima kasih. Jadi kan bisa jadi referensi buat yang lain yang mengambil jurnal gitu. Jadi harus mau kemana gitu. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari audiens? Nggak ada lagi ya. Baik, sedikit menambahkan Rukiah. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Silakan kepada jadi Bapak Samsudin. tadi pertanyaan yang pertama tentang jadwal apa namanya publish ya. Nah, jadwal publish itu kalau kita memang sudah ada wacana untuk bulan berapa kita kepingin publish, ya memang eh, nggak bisa dilihat apa namanya sekaligus bulan 8 itu jurnal mana aja yang publish gitu ya. Setahu saya itu belum ada sih linknya gitu ya untuk mendapatkan itu. Jadi kita harus lihat ke jurnal masing-masing ya. Jadi di jurnal masing-masing itu dilihat jadwal publishnya kapan-kapan saja. Kan ada yang 2 kali dalam setahun, ada yang 3 kali setahun, ada yang 4 kali setahun gitu ya. Nah, jadi jadwalnya itu memang bisa dilihat di masing-masing jurnal. Jadi kita memang harus hunting, harus rajin melihat-lihat jurnal, mencari-cari jurnal gitu ya. Referensi jurnal gitu ya, melihat template-template jurnal mana yang sepertinya lebih memudahkan misalnya ya, lebih mudah diikuti gitu, bukan memudahkan, lebih mudah diikuti gitu, sesuai dengan apa namanya bentuk tulisan kita gitu ya, sekaligus juga sesuai dengan substansi ataupun jurusan kita kan gitu. Nah, kemudian mengenai referensi jurnal mana yang lebih cepat ya, kalau misalnya lebih cepat ini, kalau jurnal favorit biasanya tergantung banyaknya antrian ya. Nah, tergantung banyaknya antrian. Jadi walaupun kita di situ sudah ada jadwal publishnya, misalnya ada 4 kali publish dalam setahun, Januari, April, Juli, kemudian ada Oktober misalnya ya. Nah, kalaupun misalnya kita sudah selesai reviewnya di bulan-bulan Maret gitu ya, seharusnya kita bisa terbit nih di bulan April kalau udah selesai reviewnya. Nah, tetapi ya tergantung juga di loanya itu akan diterbitkan kapan. Karena kalau banyak kali antriannya ya mungkin bukan di bulan April diterbitkan, tetapi di periode yang selanjutnya yang ketiga di bulan Juli. Nah, mungkin seperti itu gitu. Jadi tapi biasanya kalau yang berbayar, kalau yang gratis saja tadi bisa 6 bulan ya. Kalau yang gratis itu biasanya banyak juga itu antriannya gitu. Karena dia gratis ya daripada yang bayar. Nah, kemarin saya memang yang bayar jurnal 3, Sinta 3 baru-baru ini saya apa namanya submit sampai publish ya. Itu ya berkisar 3 bulan, tapi memang bayar 650.000 Sinta 3. Nah, itu 3 bulan baru terbit, ini April ini baru terbit. Jadi dia ada apa namanya, ada Januari, kemudian April ya. Jadi di April inilah terbitnya di jurnal saya di Sinta 3. Jadi 3 bulan. Nah, itu ya tergantung gimana proses reviewnya juga ya. Nanti kalau misalnya di review, ada reviewnya, nah kecepatan Anda mensubmit kembali, memperbaikinya, nah komunikasi kita juga lah sama reviewer jurnalnya gimana untuk bisa mempercepat itu ya, untuk mau bisa mempercepat kapan publish-nya. Jadi kita harus tahu juga keadaan jurnal yang kita tuju gitu, keadaannya. Nah, makanya dilihat juga ya, dilihat apa namanya banyaknya antriannya itu gitu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Samsudin sudah menambahkan. Nah, jadi berangkat dari pemaparan Bapak Samsudin ya, bahwasanya kita harus hunting untuk mencari kira-kira di mana nih jurnal mana yang buka pada bulan itu. Dan juga cepat atau lamanya publikasi jurnalnya itu tergantung reviewer kita dan kitanya, secepat apa untuk merevisi jurnal kita tadi. Nah, kemudian ini untuk audiens, apa ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup. Baik, tidak ada ya. Ini kira-kira ada absennya nggak ya? Biar tahu nih kalau yang nggak hadir ini sudah dikasih kesempatan yang mau ngambil-ngambil jurnal ini supaya hadir. Tetapi tadi kalau di absensi Pak Suwe tadi ada beberapa yang nggak hadir gitu. Nah, nanti yang nggak hadir banyak pertanyaannya itu. Seperti yang kemarin itu acara kita mengenai sosialisasi tugas akhir inilah yang berbentuk jurnal dan teknologi tepat guna. Ya, di situ yang hadir hanya 90 orang, padahal mahasiswa kita yang sedang menyusun aja yang sesuai dengan apa namanya angkatannya itu ada 200-an orang gitu. Tapi yang hadir hanya 90, ya nggak sampai setengahnya. Tetapi setelah itu baru banyak pertanyaan itu di prodi. Jadi ya kalau bisa ada absensinya. Jadi kalau yang nggak hadir ini, kalau misalnya ada pertanyaan, ya ini bisa kita jawab kenapa nggak hadir kemarin itu. Baik. Mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin bisa saya tutup. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Samsudin selaku Ketua Program Studi, Bapak Sondri selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi, dan kemudian kepada narasumber juga yang telah memaparkan materi dengan sangat luar biasa hari ini. Dan saya selaku moderator undur diri, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan kepada Bapak Subandri.